2 hari sebelumnya, di kediaman Jaya Mahendra, Pandu baru menjelaskan kondisi hubungannya dengan Jaya, Surya dan Kemala. Ia tetap dengan rencananya menikahi Dara, tapi gadis itu malah mengakhiri hubungan dengan alasan klasik. Kemala hanya bisa menghela pelan mendengar penjelasan Pandu. Meski sudah mendengar dari Surya kalau Pandu menyukai putrinya dan mendengar langsung dari mulut pria itu. Pantas saja, beberapa hari ini putrinya tidak pulang. Selalu menjawab setiap ia menghubungi, tapi 1000 alasan saat diminta pulang. Dara hanya sedang kalut dan emosi, kamu jangan ikut emosi. Bagaimana Kemala, kamu izinkan mereka menikah atau tidak? Kalau tidak, ini adalah saat yang tepat untuk mereka mengakhiri hubungan mereka. Pih, sebenarnya papi dukung aku menikahi Dara atau tidak? Tanya Pandu mendengar pertanyaannya pada Kemala. Papi mendukung kalau Kemala memberi restu. Dia ibunya dan lebih berhak. Bukan masalah keputusan papi dan keinginan kamu saja. Bagaimana sayang, kamu ingin Dara bahagia bukan? Surya mengusap tangan Kemala. Aku akan mendukung apa yang menjadi keinginan dan kebahagiaan Dara, termasuk menikah dengan Pandu. Papi benar, saat ini Dara mungkin sedang emosi. Semua ada di tangan kamu, untuk meyakinkan Dara kalau hubungan kalian memang tidak salah. Oke, 2 hari lagi. Aku akan menikahi Dara 2 hari lagi, ungkap Pandu sesuai dengan rencananya. Papi tidak mau ada pemaksaan, kalian akan menikah karena keinginan bukan karena kamu memaksa Dara. Tenang saja Pi, Dara urusan aku. Aku hanya butuh bunda untuk buat Dara pulang, itu saja. Asteris. Bunyi dering ponsel cukup mengganggu Dara yang masih terbuai mimpi. Mengerjapkan matanya pelan dengan mulut bergumam karena masih dilanda kantuk. Tangan Dara meraba ranjangnya mencari ponsel dan ada di samping bantal. Halo, ucap Dara tanpa melihat siapa yang menghubungi. Dara, kamu di mana sayang? Di kosan, jawab Dara singkat masih dengan mata terpejam. Bunda kangen, pulang ya. Terdengar isakan di ujung sana dan sukses membuat Dara membuka matanya bahkan langsung beranjak duduk. Bunda kenapa menangis? Bunda sakit. Cecar Dara menatap jam dinding yang baru menunjukkan pukul 7 pagi. Kemala diam, hanya terdengar isak tangisnya membuat Dara bertanya-tanya. Apa mungkin ada masalah dengan Surya atau Opa Jaya? Bunda, jangan nangis. Iya, aku pulang. Bunda cerita dong kalau ada masalah, sekarang aku siap-siap pulang. Dara mengakhiri panggilan lalu bergegas ke kamar mandi. Teringat Pandu yang ia tinggal di hotel, tapi kondisi Kemala lebih penting. Pandu dan hubungan mereka sudah baik-baik saja, untuk pagi ini ia akan fokus dengan Kemala. Mengenakan kaos putih longgar dan celana jeans dan sandal juga dompet serta ponsel, gadis itu meninggalkan kosan menuju kediaman Jaya. Beruntung tidak terjebak macet, hanya 30 menit dia sudah memasuki pemukiman di mana kediaman Jaya Mahendra berada. Melewati gerbang dan parkir di carport, pandangannya tertuju pada beberapa mobil asing selain milik penghuni rumah. Memasuki kediaman rumah itu, Dara tidak melihat siapapun selain asisten rumah tangga. Pandu di hotel dan mungkin langsung ke kantor, begitupun dengan Surya. Jaya bisa jadi ada di kamarnya, gegas ia menuju ke kamar Bunda. Bunda, panggil Dara mengetuk pintu kamar Kemala. Tidak ada jawaban, kembali Dara mengetuk pintu kamar itu. Bunda, panggilnya lagi. Ibu tidak ada di kamar, Mbak. Kemana Mbak? Yang lain juga nggak kelihatan, apa? Semua kumpul di paviliun belakang. Mbak Dara sudah ditunggu di sana. Semakin bertanya-tanya ada apa gerangan. Mulai dari semua kumpul di paviliun dan tangisan Bunda saat menghubunginya. Pikiran Dara semakin tidak karuan dengan banyaknya praduga yang tidak beralasan. Bunda, panggilnya memasuki area semi-outdoor yang cukup luas. Pandangannya hanya terfokus menjadi sosok Kemala. Sayang, sudah datang. Dara bergeming menatap Kemala yang berjalan sambil tersenyum, apalagi penampilan wanita itu cukup rapi dengan mengenakan dress semi kebaya. Ini yang ditunggu-tunggu sudah datang, seru Surya juga Jaya yang terkekeh. Dara menatap sekeliling, semua tampak rapi dan ada acara apa karena tempat itu sudah didekor bahkan dihiasi bunga menambah keindahan. Kemala menghampiri Dara yang masih berdiri bingung dan langsung memeluknya. Bunda nggak apa-apa, tanya Dara memeluk erat bundanya. Sana, sapa Opa dulu. Meski masih bingung dan ragu, gadis itu melangkah menghampiri Jaya menyapa dan mencium tangan pria itu lalu melakukan hal yang sama pada Surya. Sudah siap, kan? Tanya Jaya. Siap apa, Opa? Hah,
Bocah itu benar-benar. Panggil Pandu. Titah Jaya. Aku di sini. Pandu baru saja datang, Dara berbalik menatap pria itu dan heran. Hei, papi bilang tidak ada pemaksaan. Kenapa Dara malah bingung? Tidak ada yang memaksa, bukan begitu sayang. Tanya Pandu sambil merangkul pundak yang masih menatap heran pada pria itu. Pandangan Dara memindai ke arah Pandu yang sangat rapi dengan setelan jas. Bukan setelan yang biasa dipakai kerja. Ini ada acara apa? Tanya Dara heran. Pandu, pekik Jaya. Ingat tekanan, tegur Surya. Sayang, ucap Pandu lalu menangkup wajah Dara. Kita mau menikah, masa kamu lupa sih? Hah, sekarang, Mas, kenapa begini sih? Dara menarik Pandu menjauh dan bicara empat mata. Begini gimana, kamu siap-siap ya? Pandu kembali menangkup wajah Dara dan mencubit gemas pipi gadis itu. Mas, sudah ada Mua yang akan membantu kamu bersiap. Hari ini aku akan buktikan kalau aku serius mencintai kamu. Bukan hanya karena belaka. Sebelumnya aku bilang minggu depan dan itu hari ini. Oke, sayang. Tapi Bunda, beliau sudah setuju dan lihat saja yang paling ceria ya wajah Bunda. Rasanya Dara ingin mengetuk kepala Pandu, bisa-bisanya merencanakan pernikahan sesantai ini. Namun, semuanya pasti. Sepertinya Dara harus hati-hati, karena setiap ucapan yang keluar dari mulut pria itu bukan candaan. Wali nikah aku, gimana? Paman tinggalnya jauh dan aman, sudah aman. Sedang dalam perjalanan ke sini, keluarga pamanmu sudah datang kemarin dan menginap di hotel. Hah, kamu benar-benar ya? Dara memukul pelan lengan Pandu. Dara, ayo bersiap dulu. Keburu penghulu datang. Kemala mengajak Dara bersiap, Pandu menggerakkan tangannya mengusir gadis itu agar bergegas sambil tersenyum. Aku tunggu di sini, ucap Pandu. Tidak ada yang berubah di kamar Dara, layaknya kamar pengantin. Tetap rapi seperti biasa, hanya ada kebaya putih di atas ranjang juga dua orang perempuan dengan perlengkapan make up di meja sofa. Bun, ini serius. Tanya Dara meyakinkan. Kamu gimana sih, Pandu serius mana mungkin hal begini dijadikan candaan. Kemala mendudukkan putrinya di tepi ranjang dan memegang kedua pundak gadis itu. Bunda yakin kalau Pandu pria yang baik dan tepat untuk kamu. Karena dia serius mengajakmu menikah bukan melakukan Z1na. Mbak, ayo dimulai. Titah Kemala. Wajah Kemala terus tersenyum menyaksikan putrinya sudah siap. Wajah yang terpoles make up dan tatanan rambut serta kebaya yang sudah disiapkan khusus dari butiknya. Boleh dikatakan mendadak, tapi terencana. Asteris. Gugup. Surya bertanya karena Pandu hanya diam dan sesekali menarik nafas. Pakai nanya, sahut Pandu dan dibalas dengan terkekeh oleh Surya. Jaya bercakap-cakap dengan adik dari mendiang ayah Dara yang akan menjadi wali nikah. Juga keluarga besar dari Jaya dan Pandu. Tokoh masyarakat di daerah itu juga sudah hadir, tinggal menunggu kehadiran Dara dan penghulu lalu melaksanakan ijab kabul. Sempat pula menjadi bahan guyonan karena ibu mertua Pandu adalah kakak iparnya, tapi Pandu tidak peduli. Sejak tadi dia hanya berusaha mengingat lafaz yang harus diucapkan saat ijab kabul dan doa agar semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Tidak ingin menjadi bahan gunjingan orang, karena pernikahan diam-diam dan mendadak. Pandu sudah mempersiapkan fotografer yang akan mengabadikan serta memastikan informasi pernikahannya sebagai putra kedua Jaya Mahendra akan terbit di media online dan cetak besok pagi. Resepsi pun tetap akan dilaksanakan secepatnya. Penghulu sudah tiba, Surya menghubungi Kemala agar membawa Dara untuk bergabung. Jangan tek 4 nanogram, nanti malam aja tek 4-nya, ejek Surya lirih lalu menepuk bahu Pandu dan mengarahkan untuk duduk di kursi yang sudah dipersiapkan. Pandu duduk berhadapan dengan Paman Dara di samping penghulu. Kenny Paman Dara dari pihak Kemala sebagai saksi juga kerabat dari pihak Pandu. Saat Dara memasuki ruangan bersama Kemala, terdengar kasak-kusuk memuji pasangan itu. Bahkan terdengar jelas oleh Pandu, kalau mereka terlihat sangat serasi. Dara sudah duduk di samping Pandu, pria itu menoleh dan terus menatap Dara yang tampak berbeda. Tentu saja terlihat semakin cantik. Fokus dulu Mas Pandu. Belum halal, tegur Bapak Penghulu. Surya dan Jaya yang duduk di belakang Pandu pun terkekeh. Sudah siap, Mas Pandu? Tanya Penghulu. Lahir batin sudah siap, Pak. Setelah memastikan identitas kedua mempelai, ijab kabul pun dilaksanakan. Dengan lantang dan dalam satu tarikan nafas,
lalu saksi dan yang hadir mengatakan, sah. Pandu mengusap wajahnya sambil berucap syukur. Harsa dan Citra juga hadir, bahkan sempat ternganga mendengar mahar yang disebutkan oleh Pandu. 5% saham Grand Season, uang rupiah yang jumlahnya 1000 kali lipat dari mahar pernikahannya serta seperangkat perhiasan. Hai, istriku, bisik Pandu membuat Dara Mengul *M senyum. Setelah doa pernikahan, Pandu menyematkan cincin di jari manis Dara dibalas dengan sang istri yang mencium tangannya. Dicium dong, entah siapa yang berteriak, membuat Pandu semangat untuk menyentuh wajah Dara dan mencium kening gadis yang sudah resmi menjadi istrinya. Saat melangsungkan sungkem, Kemala tidak kuasa menahan tangisnya. Begitu pula dengan Dara, tanggung jawabnya sudah berpindah pada Pandu, nasihat dan pesan agar memastikan kebahagiaan Dara sudah disampaikan. Pandu berjanji akan selalu menjaga dan membahagiakan istrinya. Mai Panda, aku bahagia. Bagaimana denganmu? Tanya Pandu dan tangannya sudah merangkul pinggang istrinya. Mas, tangan kamu, kita dilihat orang. Biar saja, toh kita sudah halal. Dara dan Pandu menoleh, ternyata Vio. Vio, kamu. Vio langsung memeluk Dara. Selamat ya, akhirnya jadi juga nyonya besar. Tolong pikirkan posisi aku di hotel, naik sedikit lah jangan jadi petugas bersih-bersih mulu. Dara terkekeh, sempat bingung karena pernikahannya seperti kejutan, bahkan belum sempat mengabarkan pada wanita itu. Pasti heran kenapa aku bisa tahu, ujar Vio lagi. Dia bareng aku, Om Kenny, sahut Dara heran melihat pamannya menghampiri. Kalian kenal? Bukan cuma kenal, udah HMM. Mulut dijaga, ujar Kenny menutup mulut Vio. Om senang akhirnya kamu menikah. Pandu jaga dia baik-baik, kamu akan berhadapan denganku kalau dia sampai tersakiti lagi. Kenny menjabat tangan Pandu lalu memeluk Dara. Setelah ramah tamah dan para kerabat meninggalkan ruangan, Jaya pun sudah tidak terlihat. Surya dan Kemala mengajak pengantin baru itu bicara. Termasuk juga Harsa dan Citra. Papa ingin kalian rukun, jangan saling dendam. Harsa dan Citra tetap tinggal di apartemen. Sampai kapan, kita lihat nanti. Pandu dan Dara tetap tinggal di rumah ini, kalau kalian ingin pindah, kita diskusikan lagi nanti. Kapan Mas Harsa mendapatkan kembali jabatannya? Citra membuka suara, meski kesal karena Dara lebih dari sekedar beruntung, tapi ia mencoba tidak berulah. Citra, tegur Harsa, aku hanya tanya, Mas. Kalian jangan khawatir, Papa juga paham dan pikirkan masa depan kalian. Paling tidak kalian bersabar 3 bulan ini. Buktikan kalian sudah sadar dan berubah. Ayo, ajak Pandu setelah Kemala dan Surya lebih dulu meninggalkan paviliun. Sebentar, ucap Harsa. Selamat atas pernikahan kalian, ujarnya lagi. Ucapan yang sama untuk kalian, sahut Pandu. Harsa sempat menatap Dara, tapi gegas menggelengkan kepalanya. Mengikhlaskan bahwa tidak mungkin ia bisa mendapatkan tempat Pandu di hati Dara dan sudah ada Citra di sampingnya. Dara, kamu, stetete. Pandu menyela ucapan Citra. Kalau akan bicara buruk sebaiknya jangan, jaga mulutmu untuk tidak memancing emosi orang. Siapa yang mancing emosi? Gumam Citra. Sudahlah, ayo pulang, ajak Harsa. Hah, kok pulang? Citra masih enggan meninggalkan rumah itu dan kembali ke apartemen yang hanya ada mereka berdua dan segalanya harus dilakukan sendiri. Lalu mau apa? Nonton mereka mesra-mesraan, sahut Harsa menarik tangan Citra meninggalkan pasangan itu. Ayo sayang, kita mesra-mesraan. Pandu merangkul bahu Dara dari samping. Masih siang kali. Dara mengangkat sedikit ke atas kainnya agar memudahkan ia melangkah dan berjalan cepat mendahului Pandu. Siang juga nggak masalah dong, udah halal loh. Ayo, nggak sabar pengen diseruduk Panda.